Rasa tak terbalas episode 50. Setelah sampai di rumah, Julian membantu Jenny berbaring di tempat tidur. Wajahnya terlihat lelah, namun ia berusaha tersenyum agar Jenny merasa tenang. "Beristirahatlah dulu, Jenny. Aku akan mengurus semuanya," ucapnya lembut sambil membenahi selimut yang menutupi tubuh istrinya. Jenny mengangguk lemah, memejamkan matanya, dan tak lama kemudian ia terlelap. Melihatnya tertidur dengan damai, Julian menghela napas panjang. Wajahnya berubah serius. Dengan hati-hati agar tidak membangunkannya, ia keluar dari kamar. Di ruang kerja, Julian mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Bima. "Ya, ada apa, Julian?" Suara Bima terdengar santai di ujung telepon. Julian terdiam sejenak sebelum berkata, "Argo telah meretas ponsel Jenny." "Apa?" Bima langsung berteriak dengan nada terkejut. "Kita perlu membahas ini. Aku ingin kita bertemu di Retro Bar." "Pastikan kau menghubungi Nico juga," kata Julian tegas sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Setelah mengakhiri panggilan, Julian kembali ke kamar. Ia berdiri di tepi tempat tidur, memperhatikan Jenny yang masih tertidur pulas. Dia mengusap lembut pipi Jenny dan berbisik pelan, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Jenny." Tidak peduli siapa dia. Julian mengecup keningnya, meninggalkan jejak kehangatan yang tulus. Setelah itu, ia meraih mantelnya yang tergantung di kursi dekat pintu dan memakainya dengan sigap. Ia melangkah keluar dari rumah dengan tekad kuat. Di rumah sakit, setelah menyelesaikan proses pendaftaran, Ayah Rangga menatap resepsionis yang menyerahkan dokumen terakhir. Operasi dijadwalkan 2 hari lagi, pukul 11.40 pagi. Namun, pasien harus sudah dirawat inap mulai besok, kata resepsionis dengan sopan. Ayah Rangga mengangguk kaku. "Baik, kami akan kembali sesuai jadwal." Dengan langkah berat, ia menggandeng Laura yang tampak diam 1000 bahasa. Di lorong rumah sakit, "Laura, kita bicara di rumah saja," ujar Ayah Rangga dingin saat gadis itu hendak membuka mulut. Laura mengangguk pelan, menunduk dalam-dalam, mengikuti langkah ayahnya. Di sisi lain rumah sakit, Alisa berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap sekitar dengan penuh rasa kesal. "Arsya benar-benar tidak bisa diandalkan," gumamnya pelan. "Kurasa Arsyamu tidak akan datang," ujar Nico, berdiri di sampingnya dengan senyum geli. Mengabaikannya, Alisa menghela napas panjang dan terus mencari-cari keberadaan Arsya. "Nico, jangan ganggu aku sekarang," ucapnya ketus. Nico menyeringai dan menatapnya. "Kalau begitu, aku saja yang akan mengantarmu. Ayo, ikut aku." Alisa melirik Nico dengan penuh curiga, tapi sebelum ia sempat menjawab, Nico tiba-tiba menarik pinggangnya dan mengangkatnya dengan mudah ke pelukannya. "Nico, apa yang kau lakukan? Turunkan aku sekarang juga," seru Alisa dengan panik. "Tidak," jawab Nico santai. "Aku yang akan memastikan kau pulang dengan selamat hari ini." Sambil memukul dada Nico dengan tangan kecilnya, Alisa berteriak, "Turunkan aku, Nico. Jangan main-main." Namun, Nico hanya tertawa kecil. "Berhenti meronta-ronta, Alisa. Kalau kau terus seperti ini, aku akan menciummu." Alisa langsung membeku, berhenti bergerak. "Kau, apa maksudmu? Aku tidak pernah meminta itu. Dan siapa yang menginginkan ciumanmu?" Jawabnya gugup. "Jadi kau tidak mau?" goda Nico, matanya penuh canda.
Alisa memalingkan wajah dengan kesal. Kapan aku bilang begitu? Nico menghela napas dramatis dan berkata dengan nada serius, aku sudah memikirkannya, Alisa. Mungkin kau benar, kita memang tidak ditakdirkan bersama. Aku terlalu rumit untukmu. Baguslah kau sudah mulai berkencan dengan Jason. Tapi, aku ingin tahu, bisakah kita tetap berteman? Kata-kata itu membuat Alisa membelalakan matanya. Dia menatap Nico penuh keterkejutan. Apa? Ada apa? Tanya Nico, berpura-pura tak mengerti. Alisa menggigit bibirnya, mencoba menguasai diri, lalu menjawab pelan, tidak ada apa-apa. Tentu, kita bisa tetap berteman. Senyum nakal terukir di wajah Nico. Bagus. Sekarang, ayo kita pergi. Aku akan mengantarmu. Dengan enggan, Alisa mengangguk. Baiklah, gumamnya, meskipun hatinya penuh kebingungan akan apa yang sebenarnya direncanakan Nico. Setelah mengantar Alisa, Nico langsung melaju menuju retro bar di mana Julian dan Bima sedang menunggunya. Saat Nico memasuki ruang VIP, Julian dan Bima sedang berbicara satu sama lain sambil menyeruput anggur. Hei, kata Nico. Mengapa kamu terlambat? Tanya Bima. Sambil menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, Nico berkata, aku harus mengantar Alisa pulang. Jadi semuanya sudah beres antara kamu dan Alisa? Tanya Bima. Nico menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Ngomong-ngomong, kenapa kau memanggilku ke sini? Itu Argo, kata Julian. Serius Julian, kenapa kau tidak langsung membunuhnya? Tanya Nico. Menurutmu mengapa aku memintamu membuat racun itu? Tanya Julian. Nico mendesah dan bertanya, apa yang dilakukannya sekarang? Dia menyadap telepon Jenny, kata Bima. Apa? Teriak Nico. Julian menghela napas dan berkata, aku lupa mengingatkan Rafael untuk menginstal sistem itu di teleponnya. Orang itu benar-benar membuat bulu kudukku berdiri. Dia selalu menyebalkan, keluh Nico sambil menggelengkan kepalanya. Kau tidak merasa akhir-akhir ini dia bertingkah lebih aneh? Tanya Bima sambil memandang serius. Julian mengangguk setuju. Ya, Argo tahu bahwa rencananya menggunakan Raka telah gagal. Sekarang dia pasti merencanakan sesuatu yang baru. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Tanya Nico dengan nada penasaran. Julian menghela napas, ekspresinya berubah menjadi dingin. Aku yakin dia akan mencoba menyakiti orang-orang di sekitarku, terutama Jenny. Kau harus memastikan dia tetap aman, kata Bima dengan tegas. Bukan hanya Jenny, lanjut Julian, kalian juga harus berhati-hati. Pastikan ada pengamanan tambahan untuk Yasmin dan Alisa. Jauhkan mereka dari situasi yang berpotensi berbahaya. Nico dan Bima mengangguk serempak, menunjukkan bahwa mereka memahami perintah itu. Oh, dan jangan lupa tentang Daniel, tambah Bima dengan nada mengingatkan. Nico menimpali, menurutku, lebih baik kau minta Daniel untuk menambah pengawalan baru untuk Valden. Dia masih anak-anak, sasaran yang sangat rentan. Aku juga akan mengatur beberapa orang untuk berjaga di taman kanak-kanaknya, kata Julian dengan nada serius. Bima menatap Julian dengan waspada dan bertanya, menurutmu, apakah Argo tahu tentang rencana liburan kita? Jenny sepertinya ponselnya telah diretas oleh Argo sejak lama. Jadi, aku tidak heran jika dia sudah tahu tentang rencana liburan kita, ujar Julian dengan nada serius. Kalau begitu,
Apakah kita harus membatalkan rencana ini? Tanya Nico, tampak sedikit khawatir. Julian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak perlu. Kita akan terbang dengan jet pribadi, dan pulau itu adalah tempat pribadi. Argo tidak akan punya kesempatan untuk menyakiti kita di sana. Bima dan Nico saling pandang lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka bertiga melanjutkan diskusi tentang rencana mereka, memastikan semua hal diatur dengan baik untuk keamanan keluarga mereka. Percakapan mereka terhenti ketika Julian menerima telepon dari Jenny. "Di mana kamu sekarang?" tanya Jenny dengan suara lembut namun terdengar sedikit manja. "Aku sedang bersama Nico dan Bima." "Ada apa? Apa kamu merasa sakit lagi?" Julian langsung bertanya dengan nada khawatir. "Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin kau mengambilkan sesuatu untukku," kata Jenny. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Julian, sedikit tersenyum membayangkan permintaan istrinya. "Es krim dan karamel," jawab Jenny dengan nada penuh harap. Julian menghela napas panjang. "Jenny, kamu tahu tidak boleh makan es krim di malam hari. Aku akan membuatkan sup hangat untukmu sebagai gantinya." Jenny mendengus kesal. "Aku tidak peduli, aku mau es krim. Kalau kamu tidak membelikannya, aku akan keluar sendiri untuk membelinya." Julian menyerah dan berkata lembut, "Baiklah, jangan keluar malam-malam. Aku akan mengambilkannya untukmu. Oh, dan bisa sekalian membelikan beberapa donat?" tambah Jenny, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Julian tersenyum kecil dan menghela napas. "Baiklah, tapi tunggu di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Bersikaplah manis untukku." "Baiklah, aku akan menunggu." "Aku mencintaimu," kata Jenny sebelum menutup telepon dengan nada bahagia. Setelah menutup telepon, Julian tersenyum kecil sambil berkata, "Aku harus pergi sekarang. Jangan lupa, kita akan berlibur 10 hari lagi. Jadi, pastikan jadwal kalian sudah siap." Bima mengangguk dan berkata, "Aku juga harus pergi. Yasmin sudah menungguku untuk makan malam." Nico, yang masih tenggelam dalam pikirannya, berkata dengan nada muram, "Aku juga pulang sekarang." Melihat ekspresi Nico, Bima terkekeh dan menepuk pundaknya. "Tenang, saudaraku. Waktumu akan tiba. Kau hanya perlu sedikit bersabar." Nico mendesah berat, lalu mengangguk pasrah. "Semoga saja." Di rumah keluarga Arkatama, setelah makan malam, Farah langsung bergegas menuju kamarnya. Ada sesuatu yang ia tunggu-tunggu sejak pagi, panggilan video dengan Yuda. Lorena, yang penasaran, mengikuti Farah dari belakang dengan rasa ingin tahu. Begitu masuk ke kamarnya, Farah segera memasang earphone dan memulai panggilan video dengan Yuda. "Kapan kamu pulang?" tanya Farah dengan nada penuh harap. Di layar, Yuda tersenyum lebar sebelum menggoda, "Kamu merindukanku?" Farah memutar matanya, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit senyum. "Tentu saja, bodoh. Masih 9 hari lagi," jawab Yuda. Wajah Farah langsung berseri-seri. "Akhirnya. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu." Melihat reaksinya, Yuda tertawa kecil dan berkata, "Ada yang kamu inginkan dariku sebagai oleh-oleh?" Farah berpikir sejenak sebelum menjawab, "Tidak ada. Aku tidak membutuhkan apapun." Namun, Yuda menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu tidak perlu bilang. Aku tetap akan membawakan sesuatu untukmu." "Baiklah,
Terserah kamu saja, jawab Farah dengan nada manis. Setelah terdiam sejenak, Yuda melanjutkan, oh, dan siapkan dirimu untuk tanggal 10. Aku akan mengajakmu berkencan. Wajah Farah memerah. Ia tersenyum malu-malu sambil menganggukkan kepala. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah menutup telepon, Farah tersenyum lebar, tetapi senyumnya berubah saat Lorena, yang duduk di sofa, mulai berbicara. Jadi, kamu benar-benar percaya padanya? Tanya Lorena sambil berdiri dan menatap Ling dengan penuh arti. Farah menatapnya dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Aku hanya berpikir, dia sendirian di sana, jauh darimu. Kau tidak tahu apa yang mungkin dia lakukan di sana, kan? Farah menjawab dengan nada santai, tetapi ada kesan provokasi dalam ucapannya. Farah mendesah panjang, mencoba menahan amarah. Omong kosong apa yang kau katakan? Yudaku bukan tipe pria seperti itu. Aku sangat percaya padanya. Lorena mengangkat bahu dengan sikap santai. Aku hanya berbicara berdasarkan fakta. Pria pada umumnya cenderung menggoda wanita lain, terutama ketika mereka jauh dari pasangannya. Farah memandang Lorena dengan tajam, matanya menyipit. Aku tidak peduli tentang pria pada umumnya. Yudaku berbeda. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Melihat reaksi Farah, Lorena mencibir kecil. Aku hanya memberikan sudut pandangku. Kau terlalu yakin, Farah. Farah, yang merasa mulai kehilangan kesabaran, turun dari tempat tidurnya. Ia melangkah mendekati Lorena dengan penuh keyakinan. Lorena, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, berbicara buruk tentang pacarku. Jadi, berhentilah bicara omong kosong. Tanpa menunggu balasan dari Lorena, Farah melangkah keluar dari kamar, menutup pintu dengan sedikit keras. Lorena hanya menyeringai kecil sambil bergumam pelan. Kita lihat saja nanti, Farah, seberapa dalam kepercayaanmu pada Yuda. Rumah keluarga Pandegas. Raka duduk di ruang kerjanya, wajahnya penuh amarah saat menatap laporan terbaru di tangannya. Berita tentang 30% saham perusahaan yang telah dibeli oleh Julian dan Yang Bima membuatnya merasa terpojok. Dewan direksi meminta pertemuan darurat lagi, Tuan, lapor seorang asisten dari luar ruangan. Tolak, teriak Raka tanpa berpikir panjang. Ia tahu, jika rapat itu benar-benar digelar, posisinya sebagai CEO akan menjadi taruhan. Dengan Julian dan Bima sebagai pemegang saham terbesar kedua setelah keluarganya, ia tak memiliki sekutu yang cukup untuk mempertahankan jabatan itu. Ketukan pintu terdengar, diikuti suara tegas Jordi yang memasuki ruangan tanpa izin. Kalau aku tahu perusahaan ini akan hancur di tanganmu, aku tak akan pernah menyerahkannya padamu sejak awal. Teriak Jordi dengan kemarahan yang meluap. Raka menatap ayahnya dengan dingin, itu bukan salahku. Ayahnya mencibir. Lalu salah siapa? Salahku. Kau berhenti bicara omong kosong, Raka. Temukan solusi, atau aku akan menjual semua yang tersisa, dan meninggalkan perusahaan ini bersama ibumu. Tanpa menunggu jawaban, Jordi berbalik dan keluar dengan hentakan keras. Raka tertawa sinis, mengambil botol whisky dari mejanya dan menuang segelas penuh. Biar saja. Apalagi yang bisa aku lakukan? Gumamnya sebelum meneguk abis minumannya. Saat ia hendak menuang lagi, sebuah tangan lembut menghentikannya. Cukup, Raka. Kau sudah minum terlalu banyak,
suara Dania terdengar lembut namun penuh keprihatinan. Raka menepis tangannya dengan kasar. "Jangan ikut campur. Siapa kau berani menghentikanku?" Dania, istri yang selalu setia mendampinginya, memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku istrimu, Raka. Aku hanya ingin membantumu." "Istri?" Raka mendengus dengan nada mengejek. "Kau hanyalah kesalahan dalam hidupku." Dania terdiam, kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatinya. Namun, ia mencoba untuk tetap tegar. "Apa yang terjadi padamu? Beberapa minggu lalu, kita begitu bahagia. Kau peduli padaku, kau berbicara padaku. Apa yang mengubahmu seperti ini?" Tanyanya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tidak ada yang berubah," balas Raka datar, memalingkan wajahnya darinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.